Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlur Rahman Faiz dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 10. Saya akan mempresentasikan tentang sistem rangka pada manusia. Fungsi dari rangka manusia yaitu untuk membentuk tubuh, sebagai tempat melekat otot, sebagai pengungkit, menyokong badan dan menahan tekan, melindungi organ-organ, tanpa pembentukan sel darah atau disebut juga dengan homopoiesis. Dan yang terakhir yaitu menyimpan cadangan kalsium. 97% kalsium dalam tubuh disimpan di tulang. Jika tubuh kekurangan kalsium, maka tubuh secara otomatis akan mengambil cadangan kalsium yang berada di tulang. Secara garis besar, rangka dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka yang menyusun sumbu atau poros tubuh. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang iga atau tulang rusuk, dan tulang belakang. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan gabungan dari tulang-tulang yang menyusun kepala dan tulang-tulang wajah. Tulang tempurung kepala berfungsi untuk melindungi otak. Tulang kepala ini terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang tapis, dan tulang baji. Yang kedua yaitu tulang belakang. Tulang belakang bertugas menopang hampir 2/3 dari berat badan. Tulang belakang manusia berjumlah 33 ruas. Tulang-tulang tersebut berbentuk suatu kesatuan memanjang yang membentuk sumbu tubuh dan menopang tengkorak. Kesatuan tulang belakang berbentuk huruf S. Tulang belakang terdiri dari tulang leher atau servikal, tulang punggung atau toraks, tulang pinggang atau lumbai, tulang pinggul atau kelangkang yang secara ilmiah disebut dengan sakral, dan tulang ekor atau koksik. Yang ketiga adalah tulang iga atau tulang rusuk. Tulang rusuk atau iga berbentuk bujur melingkar. Kesatuan tulang rusuk ini membentuk sangkar iga yang melindungi organ-organ penting di dalam tubuh kita, seperti jantung, paru-paru, hati, dan organ-organ penting lainnya. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 7 pasang tulang rusuk sejati terletak paling atas dari sangkar iga. 3 pasang tulang rusuk palsu terletak di bagian bawah rusuk sejati. 2 pasang tulang rusuk melayang terletak di bawah rusuk palsu. Yang keempat yaitu tulang dada atau sentrum. Tulang dada terdiri atas tulang-tulang yang berbentuk pipih. Tulang ini menjadi penghubung antara tulang rusuk di bagian depan tengah tubuh. Tulang dada ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang hulu atau disebut juga dengan manumbrium, tulang badan disebut juga dengan korpus, dan tulang taju pedang yang disebut juga dengan sigmoid processus. Yang kedua yaitu rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan rangka pelengkap atau rangka tambahan yang tersusun dari tulang-tulang bahu, tulang-tulang panggul, dan tulang-tulang anggota gerak atas dan bawah. Rangka apendikuler ini tersusun berpasangan kanan dan kiri tubuh. Rangka apendikuler terdiri dari gelang bahu,
tulang anggota gerak atas, gelang panggul, dan tulang anggota gerak bawah. Yang pertama yaitu gelang bahu. Gelang bahu terdiri dari 2 buah tulang belikat atau skapula dan 2 buah tulang selangka atau klavikula. Tulang belikat berbentuk segitiga atau bentuknya sama dengan bentuk paruh burung gagak. Tulang belikat menjadi tempat perlekatan tulang lengan atas. Tulang selangka berbentuk S. Bagian ujung depannya menempel pada bagian hulu tulang dada. Sedangkan bagian ujung belakangnya menempel pada tulang belikat. Dengan demikian, tulang selangka menjadi penghubung antara rangka aksial dengan anggota gerak bagian atas. Yang kedua yaitu tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas tersusun atas bagian-bagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tulang lengan atas atau secara ilmiahnya disebut dengan humerus. Tulang lengan atas atau humerus berjumlah 2 buah yang terletak di bagian kanan dan kiri. Tulang ini merupakan tulang pipa terpanjang dari anggota gerak atas. Yang kedua yaitu tulang hasta atau disebut juga dengan ulna. Tulang hasta atau ulna berjumlah 2 buah. Letaknya di bawah tulang lengan atas, sejajar dengan kelingking kanan dan berdampingan dengan tulang pengumpil. Yang ketiga yaitu tulang pengumpil atau secara ilmiahnya disebut dengan radius. Tulang pengumpil atau radius berjumlah 2 buah. Tulang pengumpil berdampingan dengan tulang hasta sejajar dengan ibu jari tangan. Yang keempat yaitu tulang pergelangan tangan atau disebut juga secara ilmiahnya dengan istilah karpal. Tulang pergelangan tangan karpal berjumlah 2 kali 8 buah. Artinya, di tangan kanan terdapat 8 buah dan di tangan kiri juga terdapat 8 buah tulang. Yang kelima yaitu tulang tapak tangan atau secara ilmiahnya disebut dengan metakarpal. Tulang tapak tangan atau metakarpal berjumlah 2 kali 5 buah tulang. Tulang-tulang ini terletak di bawah pergelangan tangan. Yang keenam yaitu tulang jari-jari tangan atau secara ilmiahnya disebut dengan istilah phalanges. Tulang jari-jari atau phalanges berjumlah 2 kali 14 ruas. Ruas-ruas tulang jari merupakan susunan dari tulang tapak tangan. Yang C yaitu gelang panggul atau secara ilmiah disebut dengan pelvis. Gelang panggul berperan sebagai wadah yang melindungi organ di dalam seperti usus dan alat kelamin dalam. Tulang ini terdiri dari 1. Tulang usus atau secara ilmiahnya kita sebut dengan ilium. Tulang ini berjumlah 2 buah, berbentuk pipih, melekuk-lekuk, tak beraturan. Tulang ini berhubungan dengan tulang sakral atau tulang kelangkang, sehingga menjadi penghubung antara rangka aksial dengan anggota gerak bagian bawah. Yang kedua adalah tulang duduk atau secara ilmiahnya disebut dengan ischium. Tulang ini berjumlah 2 buah, terletak di bawah tulang usus. Sesuai namanya, tulang duduk berfungsi sebagai tumpuan kita pada saat kita duduk. Yang ketiga
yaitu tulang kemaluan atau secara ilmiahnya disebut dengan pubik. Tulang ini berjumlah 2 buah, terletak di depan tulang usus dan di atas tulang duduk. Yang keempat yaitu tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut. Pertama yaitu tulang paha atau secara ilmiahnya disebut dengan femur. Tulang paha atau femur berjumlah 2 buah. Tulang paha merupakan tulang pipa terpanjang pada tubuh manusia. Bagian bawah tulang paha berhubungan dengan tulang betis dan tulang kering membentuk sendi lutut. Yang kedua yaitu tulang tempurung lutut atau secara ilmiahnya disebut dengan patella. Tulang tempurung lutut atau patella berjumlah 2 buah. Tulang tempurung lutut terletak di depan sendi lutut, tetapi tidak ikut serta di dalam sendi lutut. Yang ketiga yaitu tulang kering atau secara ilmiahnya disebut dengan tibia. Tulang kering atau tibia berjumlah 2 buah. Tulang kering atau tibia ini dapat kita rasakan lebih dekat dengan permukaan kulit kita, sehingga tulang ini biasanya mudah cedera saat kaki mengalami benturan. Yang keempat yaitu tulang betis atau secara ilmiahnya disebut dengan fibula. Tulang betis atau fibula berjumlah 2 buah. Tulang ini terletak berdampingan dengan tulang kering, tetapi tulang ini berbeda dengan tulang kering. Tulang betis terletak lebih dalam dan terlindungi oleh yang namanya itu otot betis. Yang kelima yaitu tulang pergelangan kaki atau secara ilmiahnya kita sebut dengan tarsal. Tulang pergelangan kaki berjumlahnya 2 kali 7 buah. Yang keenam tulang tapak kaki atau secara ilmiahnya disebut dengan metatarsal. Tulang tapak kaki atau metatarsal berjumlah 2 kali 5 buah. Yang ketujuh yaitu tulang jari kaki atau secara ilmiahnya disebut dengan phalanges. Tulang jari kaki atau phalanges berjumlah 2 kali 14 ruas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.